Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudari Mardiana di kota Aceh, tepatnya di Provinsi Aceh, tepatnya di kota Langsa, bertanya, teman saya bercerita bahwa ia dan suaminya sudah tidak harmonis lagi. Setiap kali ribut dengan suaminya, teman saya itu minta diceraikan dan suaminya mengiyakan. Dan sudah sering sekali seperti itu. Tapi kemudian suaminya selalu minta maaf sambil menjabat tangan istrinya. Pertanyaannya, apakah seperti itu sudah jatuh talak? Jika sudah jatuh talak, bagaimana cara rujuknya? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada saudari Mardiana di kota Langsa atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan menambahkan taufiknya kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Para ahli fikih telah menyatakan bahwa perceraian itu sejatinya adalah hak dan kuasa suami. Suamilah yang berwenang untuk menceraikan. Karena itu dalam Al-Quran, dalam hadis, redaksi hadis yang berbicara tentang talak, selalu talak itu dinisbatkan kepada laki-laki. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Wahai nabi, bila engkau menceraikan istrimu, fatalliquhunna, ceraikanlah mereka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa in talaqtumuhunna min qabl an tamassuhun. Bila kalian menceraikan mereka, kalian wahai kaum suami, menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menjamahnya, sebelum kalian menggaulinya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan dalil-dalil yang sejenis. Sehingga dari dalil tersebut dengan jelas, dan ini telah disepakati oleh para ulama, bahwa cerai atau menceraikan itu adalah hak prerogatif suami. Itu adalah kewenangan suami. Namun, ketika istri meminta dengan mengatakan, aku minta agar engkau menceraikan aku, atau ceraikan aku. Kemudian suami mengatakan, ya, saya ceraikan. Saya turuti kemauanmu, saya ceraikan kamu. Atau cukup dengan mengatakan, ya, menyetujui permintaan istri yang mengatakan, ceraikan aku, dan suami menjawabnya dengan ya. Apalagi diulang dengan redaksi lebih tegas lagi, ya, saya ceraikan. Maka telah jatuh cerai. Telah jatuh cerai secara sah. Selama kata-kata tersebut diungkapkan ya dengan sadar, bukan dalam kondisi mabuk, bukan dalam kondisi gangguan jiwa, tetapi betul-betul sadar akan apa itu arti kata cerai, apa konsekuensi perpisahan. Adanya marah, adanya percekcokan tidak menghalangi jatuhnya perceraian, karena memang normalnya, logisnya, perceraian itu diawali dari percekcokan, dari ketidaksepahaman, dari adanya perbedaan, dan bahkan adanya amarah. Sehingga alasan bahwa dia sedang cekcok, dia sedang marah, itu tidak menghalangi jatuhnya perceraian. Nah, kalau prakteknya terjadi berkali-kali, bukan sekedar sekali atau dua kali, itu sering terjadi lebih dari 3 kali, maka sejatinya mereka telah bercerai lebih dari 3 kali. Dan kalaupun tidak sampai lebih dari 3 kali, kalau mereka sudah melakukan hal itu sebanyak 3 kali, mereka harus berpisah karena mereka tidak lagi berstatus sebagai suami dan istri. Telah jatuh talak 3, bahkan ketika telah jatuh talak 3, karena ini sudah terulang 3 kali atau lebih, maka itu disebut dengan talak bain. Perceraian yang betul-betul memisahkan mereka, tidak bisa bersatu kembali. Kecuali bila sang istri kemudian menikah dengan lelaki lain, berusaha membangun impian rumah tangga harmonis dengan lelaki lain,
membuka lembaran baru dengan lelaki lain. Menikah dengan sungguh-sungguh, dengan hasrat untuk saling cinta mencintai, untuk saling setia, untuk saling melayani, untuk saling berbakti, menunaikan hak masing-masing, dan mewujudkan rumah tangga yang harmonis di antara mereka, memiliki anak keturunan yang soleh dan soleha. Namun ketika pernikahan dengan lelaki kedua ternyata kandas kembali, dan akhirnya mereka tidak lagi rujuk, maka ketika wanita itu telah selesai dari masa iddah dengan lelaki kedua, barulah dibolehkan wanita itu kembali nikah dengan suami pertamanya, dengan akad yang baru dan proses-proses lainnya yang baru pula. Tetapi ketika ucapan ceraikan aku, ya saya ceraikan, ceraikan aku, ya silahkan, ceraikan aku, ya aku terima tantanganmu, dan yang sejenis, telah terulang 3 kali, maka mereka harus berpisah. Mereka tidak boleh lagi bersatu dalam satu rumah. Karena secara hukum syariat, mereka bukan lagi suami dan istri. Mereka sudah menjadi orang asing. Kalau mereka tetap nekat tinggal satu rumah, maka mereka tinggal dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan. Dan itu haram. Itu hukumnya haram. Wallahu ta'ala a'lam.